Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Akira Tendo, seorang pegawai swasta yang hendak pergi kerja, terkejut karena orang-orang di sekitarnya berubah menjadi zombie. Cerita dimulai dari 1 tahun yang lalu. Akira yang baru mendapat pekerjaan di perusahaan impiannya bernama Master Shirt disambut dengan ramah oleh bos dan rekan kantornya. Kosugi yang menjadi ketua tim mengadakan acara penyambutan untuk Akira. Akira sangat senang karena menurutnya perusahaan ini adalah perusahaan impiannya. Setelah makan malam selesai, Akira pun hendak pulang, tapi yang terjadi, Kosugi memerintahkan semua anak buahnya kembali untuk bekerja. Baru saja menjadi karyawan, Akira harus bekerja lembur selama 2 hari. Akira pun sadar jika Master Shirt adalah perusahaan yang mengeksploitasi karyawannya. Akira yang lebih banyak berada di kantor serta Kosugi yang menjadi ketua tim menyebalkan membuat Akira menderita. Akira menceritakan semua keluh kesahnya kepada sahabatnya yang dipanggil Kencho. Kencho menyuruhnya untuk keluar dari pekerjaan jika Akira merasa menderita. Mereka pun terlibat perdebatan karena Akira tidak ingin keluar dari pekerjaannya. Di kantor, ada seorang produser bernama Otori yang menaruh perhatian lebih kepada Akira. Akira pun mengagumi seniornya itu. Akira menjalani kehidupannya sebagai budak korporat dengan terpaksa, hingga suatu hari kemudian dia sangat tidak ingin pergi bekerja, lalu dia melihat penjaga apartemen berubah menjadi zombie. Dia pun terkejut dan segera menyelamatkan dirinya. Di saat seperti ini pun, dia masih berpikir untuk tidak telat pergi bekerja. Namun, ketika dia melihat keadaan sekitar menjadi kacau serta dikelilingi para zombie, dia pun tersadar dan bahagia bahwa mulai hari ini dia tidak perlu bekerja lagi. Akira pun teringat dengan Otori lalu menanyakan kabarnya. Otori membalas pesan Akira dan meminta Akira datang ke tempatnya. Akira memanjat tiang agar bisa turun dan dia melihat 2 tetangganya. Akira juga menawarkan jika dia akan membawakan makanan untuk mereka. Dengan tekad dan keberanian, Akira melewati para zombie untuk menuju tempat Otori. Akira sampai ke apartemen Otori yang terlihat berantakan. Ternyata, Otori bersama dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah bos mereka. Bos mereka yang sudah berubah menjadi zombie, dan Akira pun tidak menyangka jika Otori adalah wanita simpanan. Bosnya berbohong jika dia sudah menceraikan istrinya sehingga membuat Otori marah. Tidak lama kemudian, Otori pun mulai berubah menjadi zombie. Akira mengaku jika dia sangat menyukai Otori, lalu dia segera pergi meninggalkan tempat itu. Akira kembali dan melihat jika sepasang tetangganya sudah tidak ada di rumah. Lalu Akira pun merenungkan hidupnya dan muncullah sebuah ide untuk membuat 100 daftar keinginan yang ingin dia lakukan sebelum dia berubah menjadi zombie. Daftar pertama sudah dia lakukan untuk menyatakan perasaan kepada seseorang. Hari kedua pun dia mulai melaksanakan daftar lainnya. Mulai dari membersihkan kamar, kemudian berbelanja tanpa melihat harga. Lalu dilanjutkan dengan mewarnai rambutnya. Kemudian dia melukis wajahnya sendiri, lalu mengendarai sepeda motor, dan malamnya dia menyalakan kembang api. Hari kelima, dia melanjutkan keinginannya berkemah di atap apartemen. Karena bumbu stik sudah habis, dia pun nekat mencari bumbu ke supermarket terdekat. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Shizuka. Shizuka, wanita perkasa yang hanya ingin melindungi dirinya sendiri, terlihat tidak menyukai Akira, lalu dia pergi mengabaikan Akira. Akira terus menulis semua keinginan yang terlintas dalam pikirannya. Lalu dia teringat dengan Kencho. Dia pun mencoba menghubungi Kencho dan diterima oleh Kencho. Berarti Kencho masih menjadi manusia. Namun, Kencho sekarang terkurung di Hotel Sweet Magic bersama seorang wanita yang sudah berubah menjadi zombie.
Akira pun memutuskan akan menyelamatkan sahabatnya itu. Akira mengetahui jika zombie sangat sensitif dengan suara, sehingga dia melemparkan speaker untuk memancing kumpulan para zombie. Akira yang merupakan mantan atlet American football berhasil melewati para zombie seperti dia sedang bertanding. Dan dia pun berhasil bertemu dengan Kencho, lalu membawa sahabatnya keluar dari hotel itu. Mereka pun bersantai sejenak di sebuah restoran. Kencho yang melihat daftar keinginan Akira yang belum mencapai 100 daftar itu pun bertanya. Akira hanya menjawab jika tidak segampang itu memikirkan 100 daftar. Lalu Akira teringat satu keinginannya lagi, yaitu ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan semua orang. Hari ke-6, Akira mengatakan jika dia ingin pergi ke Aquarium Marine Paradise di Ibaraki karena dia ingin mengambil kostum hiu yang dirancang untuk melindungi diri dari hiu. Dengan kata lain, gigitan zombie pun tidak akan mempan jika dia memakai kostum itu. Akira memerlukannya jika dia ingin menjadi pahlawan. Kencho pun menyetujuinya dan mereka bersiap untuk pergi ke sana. Mereka akan mengambil barang yang ada di sebuah toko dan melihat kedatangan bus berisi penumpang yang segera menghambur keluar dari bus. Ada 3 orang yang diselamatkan oleh Akira dan Kencho. Disusul satu wanita yang pernah bertemu dengan Akira. Untungnya mereka berhasil menutup gerbang toko sebelum para zombie berhasil menyerang mereka. Driver bus hendak membawa penumpang ke Aquarium Marine Paradise karena mereka mendengar jika tempat itu memiliki pengamanan agar aman dari zombie dan mempunyai banyak stok ikan untuk dikonsumsi. Tanpa mereka tahu jika driver itu sudah tergigit oleh zombie. 2 orang wanita yang ikut masuk itu bernama Reika dan Maki. Mereka bekerja sebagai pramugari. Akira yang memiliki keinginan untuk minum-minum bersama pramugari pun berhasil menyelesaikan keinginannya. Tapi 2 wanita itu lebih tertarik dengan Kencho yang seorang Casanova. Mereka bertiga meninggalkan Akira. Lalu Shizuka datang mengobati luka di tangan Akira yang tergores karena menutup gerbang toko. Tiba-tiba, driver tersebut bangun dan berubah menjadi zombie, lalu menyerang mereka berdua. Sedangkan Kencho, Maki dan Reika tidak tahu jika mereka dalam bahaya. Mereka masih saling bercanda dan menggoda dalam keadaan mabuk. Sampai zombie itu menggigit Maki, lalu lanjut menggigit Reika. Kencho pun segera menyelamatkan dirinya. Shizuka dan Akira mencoba untuk menyelamatkan Kencho. Ketika Akira berhasil menyelamatkan Kencho, sekarang justru Shizuka yang terkepung oleh zombie-zombie. Tentunya Akira tidak akan meninggalkan Shizuka. Untungnya mereka bisa keluar dari toko itu dan kabur menggunakan mobil kemah meninggalkan area tersebut. Mereka pun tiba di Aquarium Marine Paradise pada hari ke-10. Tapi sesuatu terjadi pada mobil mereka dan membuat mereka pingsan. Akira membuka matanya dan dia bertemu lagi dengan Kosugi. Kosugi meminta Akira untuk bekerja lagi dengannya. Kosugi yang menjadi ketua di sana dan memerintahkan orang-orang untuk bekerja. Akira juga bertemu dengan tetangganya yang dia pikir sudah mati menjadi zombie. Kosugi membuat para zombie itu menjadi tim keamanan agar orang-orang di sana tidak bisa kabur. Akira menolak untuk bekerja dengan Kosugi, tapi Kosugi mengancam keselamatan teman-temannya. Sehingga Akira terpaksa menuruti semua perkataan Kosugi, walaupun harus diperlakukan sebagai pelayan. Kencho yang melihatnya pun kesal, tapi mereka tidak boleh melawan. Karena jika itu terjadi, maka yang lain juga mendapat akibatnya. Lelaki parubaya itu mengajak mereka ke parkiran mobil. Dia membantu Kencho dan Shizuka jika mereka ingin pergi dari tempat itu. Mobil itu adalah mobil para pengungsi. Mereka bisa menggunakannya untuk kabur. Para pengungsi di sana tidak bisa hidup di luar, maka dari itu mereka memutuskan untuk tetap berada di akuarium meskipun dijadikan budak.
Di sisi lain, anak buah Kosugi yang bertugas mengambil stok makanan tidak sadar jika ada zombie yang masuk ke dalam truknya. Ketika dia sudah sampai di tempat akuarium dan membuka pintu box, zombie itu pun langsung menyerangnya, diikuti oleh zombie pengaman di tempat itu. Karena gerbang yang tidak ditutup, maka para zombie berhasil masuk dan menyerang pegawai di sana. Seketika tempat itu menjadi kacau, bahkan hiu di dalam akuarium memakan zombie yang terjatuh di dalam kolam. Kencho mengajak Akira untuk pergi dari tempat sana karena dia sudah memperbaiki ban mobil mereka. Namun Akira menolak dan menyebut jika tempat ini adalah tempat teraman untuk mereka. Shizuka yang melihat buku daftar keinginan Akira membaca daftar itu, lalu dia mendatangi Akira. Shizuka mencoba untuk merayu Akira agar Akira berhenti bekerja dan melakukan apapun yang dia inginkan sesuai daftar keinginan yang sudah ditulisnya. Akira pun terus berpikir dan mengingat semua masa lalu suramnya ketika bekerja bersama Kosugi. Akhirnya Akira sadar. Dia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan tidak mau berurusan lagi dengan Kosugi. Tiba-tiba terdengar teriakan orang karena zombie sudah masuk ke wilayah mereka. Kosugi yang takut menjadikan anak buahnya sebagai tameng, lalu dia lari sendiri. Akira pun membanturkan kerjanya itu. Beberapa orang berhasil bersembunyi di sebuah tempat, lalu menuju kolam belakang. Kencho marah karena Kosugi yang pengecut lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri, padahal dia adalah ketua tim. Mereka pun merasakan gempa di tempat itu. Lalu keluarlah hiu dari dalam akuarium. Namun tiba-tiba hiu itu mengeluarkan beberapa kaki dan bisa berjalan seperti kepiting. Hiu itu yang berubah menjadi monster karena banyak memakan orang yang sudah menjadi zombie. Ketika berhasil bersembunyi di sebuah gudang, Akira tidak melihat keberadaan Kosugi. Dia pun memutuskan untuk mencari dan menyelamatkan Kosugi. Di dalam gudang itu jugalah terdapat kostum yang diinginkan oleh Akira. Ketika hiu akan memakan Kosugi, Akira datang menjadi pahlawan. Akira mencoba menahan hiu agar tidak menggigitnya. Namun Kosugi yang jahat itu pergi meninggalkan Akira untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Beruntung Kencho membantu Akira. Kencho akan melawan hiu agar Akira bisa membasmi para zombie yang tersisa. Walaupun gigitan zombie tidak berhasil menembus ke kulit, namun Akira tetap merasakan kesakitan akibat gigitan itu. Kosugi pun hanya melihat tanpa berniat untuk membantu. Untungnya Shizuka datang membawa pengeras suara untuk mengalihkan perhatian para zombie. Kencho pun berhasil membuat zombie hiu terhimpit oleh dinding. Namun itu tidak bertahan lama karena hiu berhasil meloloskan dirinya. Tentu saja kekuatan Akira tidak sebanding dengan hiu. Shizuka yang melihat sebuah senter mendapat ide untuk mengeluarkan baterai. Katanya, hiu memiliki sensor ultrasensitif di kepalanya. Dengan gabungan baterai dan kostum baja yang dikenakan Akira itu bisa mengeluarkan sengatan listrik agar bisa digunakan untuk menyerang kelemahan hiu itu. Shizuka memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Akira. Dan Kencho siap melemparkan baterai itu kepada Akira. Lemparan yang bagus dari Kencho berhasil ditangkap oleh Akira. Namun, Akira melihat Kencho yang terkapar, berubah menjadi emosi dan siap menyerang hiu zombie. Ternyata ide dari Shizuka sangat tepat, yang bisa membuat hiu itu mati karena serangan dari Akira. Akira pun menghampiri Kencho yang ternyata berpura-pura pingsan. Akhirnya mereka bertiga berhasil melawan semua zombie dan hiu zombie. Lalu orang-orang yang tersisa mengambil semua pasokan makanan untuk dibawa pergi. Mereka memutuskan untuk meninggalkan akuarium Marine Paradise.
Kemudian muncullah Kosugi. Dia marah karena orang-orang itu ingin pergi. Kosugi meremehkan mereka karena mungkin orang itu tidak bisa hidup tanpa kepemimpinannya. Namun, mereka sudah tidak takut lagi kepada Kosugi dan tetap akan pergi dari sana. Mereka semua pergi meninggalkan akuarium Marine Paradise dan menyisakan Kosugi sendiri di tempat itu. Di dalam perjalanan, Akira menghentikan laju mobilnya, lalu meminta Kencho serta Shizuka untuk menulis daftar keinginan mereka. 16 daftar sudah berhasil diwujudkan oleh Akira. Kemudian dilanjutkan oleh Kencho yang menulis ingin menjadi komedian, sedangkan Shizuka ingin menjadi dokter. Lalu Akira menambah satu daftar lagi, yaitu dia ingin menjadi pahlawan sebagai pekerjaan barunya. Dan saat ini, Akira, Shizuka, dan Kencho sedang menjalankan daftar ke-17, yaitu bepergian melintasi negara bersama dua temannya.